Senang sekali bisa kembali melayani Anda. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Siang hari ini saya akan khotbah dengan tema mental pengelola. Orang yang punya mental pengelola, itu dia sadar sesadar-sadarnya bahwa semua yang ada di tangannya hari ini, semua yang dia miliki dalam hidupnya hari ini, semua adalah titipan Tuhan. Yang percaya bahwa Anda adalah pengelola, katakan amin. Bahaya sekali kalau kita nggak sadar, kita ini cuma pengelola. Bahwa semua yang ada di hidup kita, ini semua milik Tuhan. Amen. Anak-anak kita, pasangan kita, harta kita, pelayanan kita, semua yang kita punya cuma titipan Tuhan. The manager is not the owner. Pengelola itu bukan pemilik. Pengelola adalah orang yang dipercaya oleh pemilik untuk mengelola harta miliknya. Matius 25 kita akan belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Katakan mempercayakan. Orang yang punya mental pengelola harus mengerti bahwa apapun yang dia punya di hidupnya dipercayakan Tuhan. Di dalam hidup kita ada yang dipercayakan banyak, ada yang dipercayakan sedikit. 3 hamba ini, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yesus bilang gini, masing-masing menurut kesanggupannya. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan memberikannya sesuai kesanggupan kita. Katakan amin. Jangan iri lihat orang-orang di sekelilingmu yang dipercayakan lebih banyak. Karena masing-masing orang diberikan Tuhan menurut kesanggupannya. Yang tahu kita sanggup atau tidak adalah Tuhan. Gak perlu iri lihat orang lain kok punya lebih banyak. Kenapa dia 5, kenapa saya 2, kenapa saya 1 gitu. Sebaiknya kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita dan kelola itu baik-baik. Orang yang punya mental pengelola itu memastikan supaya dia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Seorang pengelola harus memastikan yang dipercayakannya itu nomor 1, catat ini kalau perlu, dikembangkan atau dilipat gandakan. Ini ciri seorang yang punya mental pengelola. Dia tahu dia harus melipat gandakan atau mengembangkan apa yang ada di tangannya. Katakan amin. Mental pengelola yang kedua, dia memastikan apa yang dipercayakannya itu dijaga atau dirawat. Yang ketiga, apa yang dipercayakan kepadanya itu digunakan sesuai kebutuhan dan diberikan kepada orang yang tepat sasaran. Kalau Anda punya perusahaan dan Anda punya seorang manajer, coba cek 3 ini dia lakukan gak? Dia mengembangkan dan melipat gandakan. Yang kedua, dia menjaga dan merawat. Yang ketiga, dia menggunakan sesuai kebutuhan, bukan suka-suka dia. Dan juga dia memberikannya kepada orang yang tepat sasaran. Saya akan bahas satu-satu. Mari cek hidup kita. Apa kita punya mental pengelola? Yang pertama, mental pengelola itu mengembangkan dan melipat gandakan. Kembali ke Matius 25 ayat yang ke-16 dikatakan gini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Tanggung jawab itu bukan untuk dipikirkan tapi untuk dijalankan. Amen. Kalau orang tanya sama saya, Bu Heni stres gak ngurusin tangan pengharapan segitu besarnya? Stres gak harus ngurusin ICI juga? Saya bilang saya gak stres. Tanggung jawab yang dari Tuhan itu jangan banyak dipikirin tapi dikerjain.
Jangan kebanyakan mikir nanti jadi gak kerja-kerja saudara. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perhatikan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Perhatikan, yang dipuji oleh tuannya adalah kemampuan masing-masing mereka mengelola, melipat gandakan, mengembangkan apa yang dipercayakan tuannya. Katakan amin. Tuannya enggak lihat, wow hebat kamu jadi 10. Wow hebat kamu jadi 4. Tuannya enggak fokus di jumlahnya. Yang 4 dan 10 dapat pujian yang sama. Yang dipuji adalah bahwa mereka cakap mengelola. Mereka mengembangkan, mereka melipat gandakan. Hari ini saya bertanya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Banyak talenta, banyak karunia, banyak potensi yang Tuhan tanam dalam hidupmu hari ini. Apakah kamu kelola dan pakai itu? Engkau kembangkan, multiplikasikan. Tugas kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita supaya dikembangkan dan dilipat gandakan. Orang yang punya mental pengelola memastikan apa yang Tuhan kasih nggak stay segitu aja, tapi jadi berkat buat orang banyak. Orang yang nggak punya mental pengelola adalah seperti hamba yang dipercayakan 1. Apa yang ditaruh di tangannya nggak jadi apa-apa. Perhatikan, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uangnya. Saya teringat, Tangan Pengharapan pernah melatih 260 kakak dari dusun-dusun di daerah Timor NTT selama beberapa tahun, kurang lebih intens itu 5 tahun. Kami mensosialisasikan program Tangan Pengharapan, yaitu kami punya sekolah pertanian di Kupang, di mana kami merekrut masyarakat dari kampung-kampung miskin yang kekeringan air di wilayah Timor NTT. Mensosialisasi, menjemput mereka, jadi transportasinya kita yang siapkan, bawa mereka ke sekolah kita di Kupang. Kami siapkan tempat tinggal, kami siapkan makan minum mereka. Di situ kami juga bina iman mereka. Lalu di situ kita juga siapkan materi pelatihan, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melatih, peralatan benih dan lain sebagainya. Lalu sebelum mereka kembali, kita kasih modal bibit. Supaya mereka praktek apa yang udah diajarkan, mereka praktek di rumah mereka. Simply kita cuma rekrut 2 orang per dusun. Kurang lebih 260 kampung sudah kami bantu. Apa yang terjadi? Yang punya mental pengelola membawa benih itu pulang, menanamnya, melipat gandakannya, lalu menjual hasilnya dan membeli kembali benih yang baru dari uang yang mereka peroleh dan menanam lagi dan terus menanam lagi. Akibatnya mereka bisa lebih sejahtera. Bahkan yang mengagetkan, sampai ada yang pernah panen kol 12 juta satu kali panen. Lalu mereka bisa beli motor. Dan lucunya waktu mau beli motor itu saya ingat, mereka ngotot mau beli motor bekas punya trainer yayasan. Waktu trainer yayasan datang menjenguk kebun yang mereka buat, karena setelah pelatihan ada pendampingan namanya. Wah, mereka bilang ini, Bapak, sebagai rasa terima kasih saya kepada Yayasan Tangan Pengharapan, saya mau beli motor ini untuk kenang-kenangan. Lalu setelah saya telepon Bu Heni, motornya boleh dibeli? Nggak boleh. Suruh beli baru aja. Jadi kami motivasi masyarakat dari uang hasil panen. Yang pertama, dia harus beli motor. Kenapa? Anda tahu kampung itu jauh. Untuk mereka jualan ke pasar, mereka butuh kendaraan. Dan di situ nggak ada ojek, Bapak Ibu. Kalaupun ojek kan nggak nutup hasilnya, mahal. Jadi saya bilang beli motor. Supaya kamu bisa jualan terus. Lumayan. Kemudian begitu panen lagi,
mulai beli sapi atau beli babi supaya jadi tabungan untuk pendidikan anak-anak mereka. Namanya program ternak untuk pendidikan anak. Kami juga bagi ternak babi untuk masyarakat yang berhasil bercocok tanam. Kemudian ada uang lagi beli mesin kultivator untuk gali tanah, ya. Kemudian ada uang lagi. Mereka harus perbaiki rumah mereka karena supaya hidup mereka sehat. Karena Bapak Ibu tahu di Timor itu mereka tinggal pakai rumah bulat yang dari bebak. Nah itu kan asapnya nggak bagus ya. Mereka rata-rata radang paru-paru. Nah jadi saya sarankan bangun rumah. Rumah sederhana, semi permanen. Waktu itu 15 juta sudah bisa bangun. Sekarang mungkin 25-30 juta. Nah kami sarankan mereka terus memperbaiki rumah tinggal dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Tadinya cuma 2 per dusun. Tetangganya mulai lihat. Kok makin kaya? Di tangan pengharapan belajar apa? Kok jadi makin kaya? Lama-lama tetangganya 2 orang, 4 orang mulai ikut menanam. 6 orang mulai ikut menanam. 1 kampung mulai ikut menanam. Program ini menjangkau desa-desa di Kampung Timor. Yang saya ceritakan ini kisah sukses Bapak Ibu ya. 260 kakak berhasil kira-kira berapa? Yang punya mental pengelola berapa kira-kira? 1 orang jawab, saya kasih kaos 1 kalau benar. Dari 260 kakak yang kami latih, ada 1 orang mau angkat tangan jawab. Cup cap cup cap cup. Kok nggak ada 1 pun? Yes, berapa Pak? 10. Kurang tepat. Bapak terlalu pesimis, ya. 1 lagi deh. Siapa yang bisa jawab? Yang di belakang, silakan. Berapa? Benar loh. Itu siapa, Felis ya? Bukan ya, aku nggak kelihatan jauh. Dapat kaos ya dari Ibu Heni ya. Luar biasa. 50 kakak dari 260 kakak. Gawat gak? Cuma 1/5. Investasi segitu banyak ngelatih 260 kakak, cuma 50 yang punya mental pengelola. Gak banyak orang yang punya mental pengelola. Orang yang gak punya mental pengelola, apapun yang diberikan di tangannya, apapun yang dipercayakan dalam hidupnya, gak akan jadi apa-apa. Boro-boro mikirin pengembangan yang ada orang yang gak punya mental pengelola itu dihabiskan oleh dirinya sendiri. Dimakan habis. Mereka tanam sih benihnya, tapi waktu panen sebagian dimakan, sebagian dijual. Hasil jualannya gak dibeliin bibit lagi, dipakai duitnya. 1 lagi, Tangan Pengharapan pernah mempunyai program bantuan usaha warung untuk masyarakat di Timor juga, ya. Karena kita berusaha mensejahterakan masyarakat, berbagai program kami lakukan. Salah satunya bantuan usaha warung. Nah, apa yang terjadi? Kemarin saya tanya sama koordinator NTT, gimana tuh kabar warung yang kita bantu? Tebak, apa yang terjadi? TUP tutup. Orang kalau punya mental pengelola, dia dagang, hasilnya dia belanjakan lagi untuk jualan lagi, betul gak? Selebihnya baru dia makan, dia tabungkan. Ini enggak, dagangannya pun dimakan. Jangankan dikembangkan, orang yang gak punya mental pengelola malah habis dimakan sendiri, gak jadi apa-apa. Makanya orang yang punya mental pengelola adalah mereka yang mengembangkan dan melipat gandakan. Katakan amin. Mental pengelola yang kedua, itu menjaga dan merawat. Saya sempat mikir gini, merenung. Kenapa ya orang-orang tuh suka aji mumpung? Kalau dipinjemin barang sama orang, dipinjemin rumah, dipinjemin mobil, tuh gak dijaga, gak dirawat. Padahal itu kan sebuah kepercayaan. Orang yang punya mental pengelola itu, pasti dia punya hati untuk menjaga titipan orang. Merawat apa yang dia pakai, karena dia tahu itu kepercayaan orang terhadap dia. Amin. Nah, kenapa orang bisa aji mumpung dan gak rawat apa yang dititipkan orang? Karena mereka gak punya mental pengelola. Tahukah Anda bahwa kepercayaan adalah aset yang berharga? Katakan amin. Tapi seringkali orang tidak menghargainya. Amsal 28 ayat 20a berkata, orang yang dapat
dipercaya mendapat banyak berkat. Anda ingin dapat banyak berkat? Katakan sebelah kanan kirimu, harus jadi orang yang bisa dipercaya. Seseorang yang punya mental pengelola, dia pasti memiliki rasa tanggung jawab kepada kepercayaan orang lain, dan pasti menjaga dan merawat harta milik orang lain karena dia tahu itu bukan miliknya sendiri. Saya ingat waktu saya dipercayakan rumah tinggal, ya, dititipkan rumah tinggal sama orang, kami tinggal di situ. Itu saya rawat, saya bersihkan, saya cat temboknya. Bahkan saya pernah numpang di rumah mertua saya beberapa tahun di Jakarta waktu pertama kali pulang dari Australia. Itu kami renovasi, kami cat, kami ganti yang rusak, kami pelihara, kami bagusin dapurnya. Malah sama kita tuh diurus gitu loh. Karena apa? Karena saya tuh orang yang sangat menjaga kepercayaan orang. Saya selalu berhitung begini, kita kalau mesti ngontrak itu bayar berapa tiap tahun? Tapi kalau orang bisa pinjemin rumahnya buat kita tinggal, kita udah save money banyak sekali gitu loh. Lebih baik merawat daripada harus memperbaiki, setuju? Karena memperbaiki yang rusak itu mahal. Kalau Anda cuma memelihara, Anda menjaga barang itu tetap bagus, tetap awet. Kami pernah dipercayakan mobil, dipinjamkan mobil sama seorang pengusaha di Bandung. Saya pernah cerita dalam khotbah yang lain, kami servis di Toyota karena dia pinjamkan kami mobil bekas Avanza. Mobilnya nggak baru Bapak Ibu, mobilnya second. Kami dipinjamkan 2006, itu mobil udah dari 2004. Tapi saya nggak lihat itu mobil second, saya pelihara seperti mobil baru. Saya servis di Toyota, meskipun mahal. Teman-teman bilang, ngapain servis di Toyota, bengkel biasa aja. Saya bilang, enggak. Orang udah pinjemin kita mobil, kita harus bersyukur. Kalau harus sewa mobil, 1 bulan 5 juta katanya. Lah ini gratis, kita cuma rawat aja sebulan sekali. Isi bensin yang bener, jangan cari yang paling murah. Ya sesuai mobil yang dipinjamkan apa gitu kan. Nah, saya percaya, orang tuh kalau punya mental pengelola, dia jaga kepercayaan orang. Dia rawat baik-baik. Saya pernah pinjamkan mobil kantor ke staf. Satu kali saya kaget. Waktu saya nebeng dia pergi ke bank. Saya masuk ke mobil yang kami pinjamkan. Saya kaget. Ya ampun. Kotor mobilnya. Apa zaman dulu tuh belum pakai e-tol ya. Zaman dulu tuh masih pakai karcis tol itu. Di dalam itu kertas karcis tol banyak sekali. Kupon bensin itu, bon bensin numpuk. Lantainya itu kotor, gak pernah divakum. Saya kegesrot gitu aja, badan saya kena mobilnya, kotor semua. Masuk mobil itu berbau busuk. Kayaknya dia makan semua di dalam dan sampah dibuang di dalam. Ayo ya, jemaat ICI ya, mobilnya jorok gak? Saya pernah loh masuk ke mobil orang, terkaget-kaget saya sampai jijik. Masuk ke mobilnya gitu. Namanya kita pelayanan kan yang ngantar kan hospitality gereja-gereja gitu ya. Begitu saya duduk, ya ampun nih mobil kotor banget, lengket. Pintunya mau taruh tangan tuh loh, lengket banyak minyak. Saya gini langsung. Saya lihat kursinya, saya kan paling parno kalau kotor kan. Begitu lihat kursinya jorok. Tuhan Yesus, saya diam. Di lantai sampah semua. Dalam hati saya, ini orang kok gitu banget sih. Tahu mau nganter hamba Tuhan, ya dibersihin dulu gitu loh ya. Sejorok-joroknya kamu gitu loh, ya kan? Saya tuh gak masuk, saya tuh gak habis pikir kenapa ada orang-orang jorok sampai kebangetan gitu loh. Anda jorok gak? My God, jangan gitulah. Bagaimana mau dipercaya Tuhan kalau apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita gak rawat? Istri-istri, jangan rumah berantakan, kayak tong sampah. Pensoplas kaos kaki di atas meja makan. Lihat meja makanmu tuh isinya apa? Baterai jam gak dibuang. Siapa di sini yang hiasan Natal belum dicopot? Angkat tangan. Ayo kan, masangnya pinter, nyopotin enggak? Wih, angkat tangan. Jangan mama malu sayang. Ayo jangan berantakan. Tuhan percayakan kamu. Harus bisa diperawat. Harus bisa dijaga. Ada orang-orang yang numpang di rumah orang. Keponakan lah, apalah. Jangan gak dirawat gitu loh.
menjijikan. Jangankan bersihin kamarnya sendiri, udah numpang gak mau bantu bersih-bersih. Orang kalau mental pengelola, itu rawat, jaga, hargai kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Hargai titipan Tuhan, amen. Tahu gak ada berkat buat orang yang dipercaya? Firman Tuhan berkata, Lukas 16 ayat 12, Yesus berkata begini, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Anda ingin diserahkan harta milikmu sendiri? Saat ini, setialah dengan harta orang lain. Anda yang kerja di perusahaan orang lain, Anda sebagai manajer, sebagai supervisor, kelolalah perusahaan itu seperti milikmu sendiri. Punya rasa memiliki, dirawat, dijaga, dikembangkan. Saya heran ya, staf itu ya, paling pinter ngajuin pengeluaran. RAB itu dalam hidup saya terbanyak. Tapi satu hal yang saya sesalkan, minta beli paling jagoan, tapi ngerawat nol besar. Kalau ibu pendeta nggak marah-marah, itu mikrofon taruh sembarangan pasti. Saya ngomong, ada yang jahat aja satu mau nyolong, hilang nih kabeh. Jawa deh keluar. Kita tuh harus punya mental pengelola, hargai berkat Tuhan gitu loh. Don't take it for granted. Makanya orang tuh ya, jangan suka dikasih yang gratis, suruh bayar biar tahu susahnya cari duit. Kalau yang gratis-gratis seorang ngaji mumpung tuh biasanya tuh, gemes aku. Orang Kristen tuh gak boleh gitu, bikin malu. Amin. Mental pengelola bertanggung jawab untuk memastikan apa yang dipercayakan itu digunakan sesuai kebutuhan, bukan foya-foya, katakan amin. Dan diberikan kepada orang yang tepat sasaran. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Mari kita baca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Anda pengen dipercaya Tuhan? Jadilah orang yang menjaga dan merawat, melipat gandakan, mengembangkan, dan menjadi orang yang bisa melihat apa yang Anda miliki itu jangan difoya-foya. Pakai untuk apa yang dibutuhkan dan berikan kepada orang yang tepat sasaran. Orang yang gak punya mental pengelola biasanya menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan dan menghabiskan apa yang dititipkan. Satu kali, Tangan Pengharapan itu punya program namanya Bantuan Modal Usaha Tanpa Bunga. Kami turunkan itu di 2 desa. Yang pertama namanya Dusun PP di Jawa Tengah. Kami kucurkan dana bantuan modal bagi masyarakat di kampung itu. Semuanya dapat bantuan modal dari kami. Apa yang terjadi? Koordinator kami ini, suaminya agak pendiam waktu itu, sekarang sudah almarhum. Nah istrinya ini, ibu pendeta, dia pastikan setiap bantuan yang diberikan Tangan Pengharapan itu dibelikan masyarakat untuk membeli bibit dan pupuk. Karena waktu itu mereka mau nanam jagung. Ibu pendeta ini betul-betul pilih baik-baik siapa yang dibantu. Nggak sembarangan gitu. Lalu dia benar-benar pantau, dia jaga, dia ke kampung itu tiap hari. Memastikan, ayo sudah tanam belum? Sudah beli bibit belum? Ada yang kita modalin usaha furniture. Jadi beli alat-alat pemotong kayu, penghalus kayu, bagus sekali hasil kerjanya. Nah, apa yang terjadi? 100% bantuan modal usaha dari Tangan Pengharapan kembali dalam 1 tahun. Keren gak? Luar biasa gak? Anda kalau mau nabur, lihat apakah orang yang mengelola ini bisa dipercaya gak? Anda nabur sama orang yang foya-foya, entek duitnya, gak jadi apa-apa. Saya lihat ibu ini benar-benar punya jiwa pengelola, bisa dipercaya. Dia pilih masyarakat yang benar-benar layak dibantu. Dan gak cuma diserahin gitu aja. Dia pantau, dia lihat. Dan dia pastikan mereka membayar kembali.
Cicilannya 10 kali 10% setiap bulan dikembalikan. Keren banget. Setahun balik 100%. Tahun kedua kami bantu lagi lebih banyak lagi. Dan sekali lagi balik lagi 100% dalam waktu setahun. Waduh, ciami pokoknya. Apakah Anda orang yang bisa mengelola hari ini? Jangan sampai kita foya-foya dengan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bayangkan ya, kalau seorang manajer gak peduli. Di perusahaannya yang dia kelola. Staff ngajuin stationery. Stationery tahu ya? Kertas, lem, staples, segala macam lakban. Stationery terus dibeliin terus. Saya pernah satu kali punya staff seperti itu zaman saya kerja sama Josh Meyer. Saya tanya, ini kertas dimakan. Kok beli stationery terus? Kita harus ngawasin. Manajer yang foya-foya, nggak menggunakan sesuai kebutuhan. Ini nggak punya mental pengelola. Seorang mental pengelola, dia nggak foya-foya, dia pakai sesuai kebutuhan. Ya dong, yang layak-layak aja, betul nggak? Masa operasional kantor nggak ada? Saya punya satu staf hari ini dengan pengharapan. Ciami. Dia ketat banget. Dia liatin, ini kenapa listrik naik? Kenapa air naik? Dia naik ke atas asrama. Anak-anak perempuan, mulai hari ini jangan ada yang catok tiap hari. Ngapain ke sekolah aja nyatok-nyatok rambut? Siapa yang lihat? Kuncir semua. Weh, dimarahin sama dia. Soalnya listrik naik banyak. Bagus saya bilang. Itu kalau nggak dia yang marahin kan saya yang pasti marah, betul nggak? Baguslah, sekarang dia ada yang marah-marahin. Berhenti catok-catok rambut, saya bilang. Hair dryer itu listriknya gede loh guys. Lagian rambutmu keriting kering. Jangan hair dryer tiap hari. Air kalau udah mahal, saya langsung perintahkan. Periksa dari atap sampai ke bawah. Bocor di mana? Lihat, kalau semua keran mati, masih muter nggak tuh mesin pumpnya? Kalau masih muter ada kebocoran. Wih, saya paling tegas banget kalau soal yang bocor-bocor gitu. Anak-anak itu tidur pakai AC, ada jamnya. Kita juga manusiawi. Namanya yayasan, kamar di atas kan panas sekali ya. Tapi kita kasih AC, ada jamnya. Saya bilang, naik ke atas, periksa. Siapa yang tidur-tiduran? Matiin AC-nya. Pakai kipas angin atau tidur di luar. Kita pengen bisa dipercaya. Jangan sampai jadi yayasan, dipercaya orang, malah foya-foya. Jangan sampai Tuhan percayakan hidupmu. Wah, kamu foya-foya terus. Doa tanya Tuhan. Tuhan percayakan harta ini untuk apa? Pakai sesuai yang kamu butuh aja. Selebihnya, tabur. Tuhan mau saya nabur kemana? Saya tiap kali diberkati Tuhan lebih. Saya selalu tanya Tuhan. Tuhan, ini kalau buat saya cukup segini. Ini untuk apa? Saya tabur. Satu kali kami dapat uang sebagai pendeta, katanya dapat duit dari mana saya juga nggak tahu. Saya bilang siniin uangnya. Saya masukin amplop. Angpau banyak. Wah, bersukacitalah wajah staf-staf semua ya. Saya bagi-bagi berkat. Kalau kita cukup, jangan serakah. Kita harus pandai mengelola sebagai orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Kalau Anda diberkati hari ini, Anda kaya raya. Berarti ada yang Tuhan mau kamu lakukan dalam hidupmu. Saya akhiri. Orang yang tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, suatu hari akan Tuhan ambil dan Tuhan akan kasih ke orang lain yang lebih bisa mengelola. Ingat, hamba yang dikasih 1 talenta dia tidak kelola dengan baik. Tuhan ambil dan berikan kepada siapa? Yang punya 10 talenta. Kenapa Tuhan gak kasih yang punya 4? Harusnya kan kasih yang punya 4 supaya dia punya 5, betul gak? Kenapa kasih yang 10? Kan udah banyak. Karena Tuhan akan percayakan kepada orang yang paling bisa dipercaya. Haleluya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, percayalah Tuhan percayakan sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan bertanya kenapa yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin makin miskin. Mari evaluasi dirimu hari ini. Yang pertama, apakah Anda sudah belajar mengelola keuangan dengan baik? Yang kedua, apakah Anda sudah belajar mengelola pekerjaan dan usahamu dengan baik? Usaha itu berkat Tuhan. Dikelola dengan baik enggak? Mentang-mentang warisan orang tua, take it for granted.
Apakah Anda sudah mengurus keluargamu dengan baik? Ingat loh, punya keluarga tuh harus diurus. Yang jomblo itu ngebet dapat jodoh. Anda yang punya keluarga disia-siakan. Ingat loh, yang pengen punya anak tuh banyak. Tapi Anda punya anak, jangan gak diurus. Anda sudah kelola hidupmu dengan baik? Sudah kelola waktumu dengan baik? Integritas dalam hidup kita bukan hanya soal pengelolaan keuangan, tapi pengelolaan waktu kita. Waktu itu sangat berharga. Uang gak bisa beli. Waktu yang hilang gak bisa kembali. Ayo kelola waktumu dengan baik. Dan pastikan semua yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, engkau rawat, engkau kembangkan, dan engkau bertanggung jawab terhadap semua yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia enggak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Hari ini Anda yang enggak terlalu kaya, saya kasih tahu, saya kasih bocoran. Pengen enggak lebih kaya? Pengen enggak diberkati Tuhan lebih lagi? Mulai kelola waktumu dengan baik. Kelola hidupmu dengan baik. Jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Saya ini nikah sama Pak Jojo. Dalam kondisi Pak Jojo tuh gak punya apa-apa. Mohon maaf ya. Kalau kita sih model orang yang gak ngandelin orang tua. Kami sama-sama mulai dari nol. Kami pernah batal nikah karena Pak Jojo minus, bukan gak punya apa-apa. Udah hutang kartu kredit. Tapi dia kerja keras. Dan sejak hari itu, kita gak pernah punya hutang lagi, kecuali KPR. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana Tuhan mengangkat hidup suami saya dari nothing into something. Jujur ya, sebagai perempuan ya, kita pengen punya suami yang bisa kasih kita hidup yang lebih nyaman, kasih kita hal-hal yang lebih bagus. Tapi tergantung istri yang ngelola. Suamimu mau sekaya apa, tapi kalau istrinya gak jadi pengelola yang baik juga gak jadi apa-apa. Hari ini kita bisa punya rumah, meskipun masih nyicil ya. Kita bisa punya mobil, kita bisa punya uang untuk sekolahin anak-anak kita. Selain karena berkat Tuhan, tapi saya percaya karena Tuhan melihat kami bisa dipercaya. Dari susah banget sampai diberkati banget. Sampai turun lagi karena panggilan Tuhan, diangkat lagi. Dari nothing loh kami ini. Bener. Kami ini ibaratnya berangkat 2 kali. Dari muda sampai nikah punya anak, terus Tuhan percaya punya uang banyak, mau rumah besar di Australia. Udah punya harta, miskin lagi karena panggilan Tuhan kata gitu. Tapi dipercaya Tuhan. Teman-teman keluarga yang ikutin perjalanan hidup kami dari 0 sampai hari ini pasti menyadari betapa kepercayaan Tuhan makin besar, makin besar, makin besar. Dan kalau Tuhan bisa mempercayakan kami dengan jiwa-jiwa yang segini banyak, dengan berkat yang begitu luar biasa, kami bisa punya tangan pengharapan yang menolong ribuan anak Indonesia. Saya percaya karena Tuhan melihat kami bisa mengelola dan kami bisa dipercaya. Anda pasti pengen dipakai Tuhan juga seperti kami. Anda juga pasti pengen diberkati Tuhan seperti kami. Lihat bagaimana Anda mengelola hidupmu hari ini. Bagaimana Anda kelola uangmu. Anda hidup takut akan Tuhan enggak? Anda jujur enggak? Anda bisa dipercaya Tuhan enggak? Atau Anda sia-siakan hidupmu? Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah takut akan Tuhan. Harta, kekayaan itu cuma bonus. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amen. Anda yang rindu diberkati Tuhan, katakan amin. Katakan, aku mau jadi pengelola yang baik. Aku mau dipercaya Tuhan. Mari kita doa. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami hari ini, apapun yang Tuhan percayakan di tangan kami hari ini, Tuhan kami mau kelola itu dengan baik.
Kami mau mengembangkannya, melipat gandakannya, merawatnya, bahkan menggunakannya sesuai kebutuhan dan memberikannya kepada orang yang tepat sasaran. Tuhan ketolong kami, beri kami hikmat supaya kami bisa dipercaya Tuhan. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa semua yang kami miliki dalam hidup ini semua hanya titipan Tuhan. Semua punya Tuhan. Dan kami mau jadi hamba yang setia dan bijaksana untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu. Berkati apa saja mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Have a blessed Sunday. Baik-baik semuanya, rukun-rukun ya. Katakan kanan kirimu,